pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Wah, kurang semangat nih. Kita ulang lagi yuk. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa, diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan memulai ibadah online yang dipimpin oleh Wibi dan Adriel. Wah, siapa yang sudah siap ibadah online? pasti udah siap semua kan? Kalau begitu, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Nando. Silakan Nando. Shalom, selamat pagi teman-teman. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami di pagi yang cerah ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah online ini ya Tuhan. Berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Nando. Teman-teman, supaya kita tambah semangat lagi, mari kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Kasih Yesus. Bibi, bagusnya kita bikin yel-yel yuk. Wah, kelihatannya asik tuh. Yel-yelnya apa, Adriel? Teman-teman di rumah ikutin ya yel-yelnya. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Pakai gerakan tangan ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Yeay! Bagus sekali yel-yelnya. Kita jadi tambah semangat nih. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Anak Raja disambung dengan Jalan Serta Yesus. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
sudah diberkati, kita akan mengumpulkan berkat dengan persembahan. Persembahan dimasukkan ke amplop lalu diantar ke gereja. Mari kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Wibi. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong berkati persembahan kami pada hari ini supaya jadi berkat dalam hidup kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami walaupun persembahan kami dikit. Kau adalah Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bibi, kalau kamu disuruh orang tua suka ngomel nggak? Ya kadang-kadang sih Adriel. Kita nggak boleh begitu. Kenapa? Karena kita harus taat kepada orang tua. Oh, oke. Kita akan mendengarkan firman yang berjudul Utuslah Aku Tuhan, yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rina. Sebelumnya kita akan memujikan lagu firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu bimbang yang hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. Akan ku takut atau dekatku, besertaku Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa firman yang akan dibawakan oleh Adriel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Rina. Pendeta Rena. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bu Rena. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu teman-teman yang terkasih. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama dengan, ada yang tahu siapa ini? Ya, Bu Rere, mamanya Niel, mamanya Cira. Betul. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan Bu Rere ya. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tapi sebelumnya, mana telunjuknya, mana jarinya, kita nyanyi dulu ya.
jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat. Yang keras sekarang. Tepuk jari lima, berbunyi semua. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat penyertaan-Mu yang luar biasa. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu GKJ Maguwo, kami bersyukur karena di tengah-tengah pandemi ini kami masih bisa beribadah secara online. Tuhan, berkatilah kami hari ini, kami mau mendengar firman-Mu, berkatilah agar kami tumbuh menjadi anak-anak yang selalu berjalan dalam jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya. Dibuka Keluaran, kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Nah, teman-teman yang baik, lebih baik videonya sebentar lagi di-post. Teman-teman membaca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Yang sudah bisa baca-baca sendiri, yang belum bisa baca, minta ayah bunda, minta papa mama untuk membantu teman-teman membaca ya. Di-post dulu, setelah selesai Bu Rere akan teruskan. Di-post dulu. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau tadi sudah membaca tentang Keluaran 3 ayat 1 sampai 5, sekarang Bu Rere mau tanya sama teman-teman. Teman-teman, pernah nggak sih disuruh sama orang tua, disuruh sama papa atau mama, disuruh sama ayah atau bunda, disuruh beresin mainan, disuruh tidur siang, atau juga disuruh belajar? Padahal waktu itu teman-teman masih pengen mager, masih pengen main game, masih pengen tidur-tiduran, masih pengen nonton YouTube, tapi sudah disuruh. Kalau begitu, apa yang teman-teman rasakan? Sebel ya mungkin ya, males ya mungkin ya. Orang enak-enak lagi nonton YouTube, enak-enak lagi main game, enak-enak lagi nonton TV, disuruh beresin mainan, disuruh beresin tempat tidur, disuruh belajar. Mungkin teman-teman sebel rasanya. Nah, rasa sebel ini sebenarnya adalah rasa yang wajar. Ya, ada juga loh cerita di Alkitab tentang seseorang yang sebel waktu disuruh. Nah, teman-teman yang terkasih, pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Musa. Sudah pernah dengar? Ingat nggak siapa Musa? Ya, Musa ini adalah seorang anak yang lahir di bangsa Israel, tapi dia lahir di tanah Mesir. Waktu dia lahir, raja di tanah Mesir memerintahkan agar semua anak laki-laki Israel itu dibunuh. Tapi karena ibunya Musa ini sayang sama anaknya, karena itu dia berupaya untuk menyelamatkan Musa dengan cara dihanyutkan di sebuah keranjang. Nah, ingat gak? Ada baby Musa yang dihanyutkan di keranjang. Nah, hari ini kita bertemu dengan cerita Musa yang sudah besar. Dia sudah punya istri, lalu kemudian dia tinggal di tanah Midian. Pada suatu hari dia menggembalakan domba-domba milik mertuanya yang bernama Yitro. Waktu dia menggembalakan domba-dombanya, dia melintasi padang gurun, lalu kemudian sampai di sebuah gunung yang bernama Horeb. Gunung apa namanya? Gunung Horeb. Nah, di gunung inilah saat Musa menggembalakan domba-dombanya, dia melihat sebuah pemandangan yang hebat. Dia melihat sebuah pemandangan yang
aneh luar biasa. Bagaimana tidak? Dia melihat sebuah semak-semak yang menyala dengan sangat terang. Tapi anehnya, semak-semak itu tidak terbakar api, tapi semak-semaknya menyala dengan sangat terang. Karena heran dengan pemandangan itu, Musa kemudian mendekati semak yang menyala. Semakin dekat, dan semakin dekat. Nah, saat semakin dekat dengan semak yang menyala itu, tiba-tiba terdengarlah suara yang memanggil namanya. Musa, Musa. Lalu Musa dengan segera sadar bahwa yang sedang memanggilnya adalah Tuhan sendiri. Karena itulah Musa menjawab, "Iya Tuhan." Nah, segera setelahnya Tuhan ternyata memanggil Musa. Tuhan ternyata memerintahkan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang waktu itu hidup sengsara karena mereka jadi budak di negeri Mesir. Karena itulah Tuhan mengutus Musa, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi ternyata perutusan atau pemanggilan Tuhan kepada Musa ini tidak disambut Musa dengan baik. Dia justru kayaknya sebel. Dia kayaknya agak segan, agak takut. Karena itu dia bilang di ayat yang ke-11 tadi. Dia bilang sama Tuhan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Jadi waktu dipanggil dan disuruh oleh Tuhan, Musa ternyata agak sebel. Musa ternyata segan untuk menaati apa yang disuruh oleh Tuhan. Nah, lalu Tuhan meyakinkan Musa. Di ayat 14 Tuhan berkata, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Jadi saat itu Tuhan meyakinkan Musa bahwa meskipun dia punya kelemahan, meskipun Musa punya kekurangan, tapi karena Tuhan sudah memilih dan mengutus Musa, Musa harus siap, Musa harus berangkat, karena Tuhan pasti akan menyertainya. Nah, singkat kata adik-adik yang terkasih, Musa kemudian kita tahu dia menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bersama dengan Tuhan dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dan akhirnya dia berhasil membawa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, teman-teman yang terkasih, sebenarnya kita, teman-teman, juga dipilih dan diutus oleh Tuhan loh. Iya, sama seperti Tuhan memilih dan mengutus Musa, Tuhan juga memilih dan mengutus teman-teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sama seperti Musa yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, yang pernah merasa takut, pernah merasa sebel waktu disuruh. Kita mungkin juga punya kelemahan dan kekurangan. Kita mungkin juga segan, takut, dan sebel waktu disuruh. Tapi sekali lagi, ayo teman-teman, kita sadar bahwa meskipun teman-teman masih anak-anak, meskipun teman-teman punya kelemahan dan kekurangan, tapi Tuhan memilih dan mengutus teman-teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Karena itu, ayo Bu Rere ajak semua teman-teman untuk mulai dengan setia terhadap perkara-perkara kecil. Gak usah disuruh lah sama mama, papa, atau ayah, bunda untuk beresin mainan. Gak usah disuruh lah untuk beresin tempat tidur.
coba ya habis ini bereskan mainannya tanpa disuruh. Besok hari Senin belajar yuk, meskipun harus sekolah di rumah, belajar yuk, siapkan sendiri yuk semua peralatan sekolahnya tanpa disuruh. Karena, ayo ngomong bareng-bareng. Aku dipilih dan diutus Tuhan. Coba Bro Rey mau dengar. 1, 2, 3. Aku dipilih dan diutus oleh Tuhan. Nah karena teman-teman sudah dipilih dan diutus Tuhan, karena itu mari berusaha jadi anak-anak yang baik. Hei, kita semua dipanggil loh sama Tuhan. Gak percaya? Yuk kita nyanyi lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah teman-teman yang terkasih, mari dengar panggilan dan perutusan Tuhan, dan mari kita menjawab, ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah. Terima kasih Bu Pendeta Rena. Semoga kita semua diutus Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selanjutnya kita akan bermain sulap dan prakarya bersama Om Agung. Silakan Om Agung. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom, apa kabar? Semua sehat? Nah, pagi hari ini Om Agung mau bermain bersama adik-adik dengan barang-barang yang ada di rumah. Salah satunya adalah topi. Nanti bisa untuk permainan ya. Nah, satu topi disiapkan dulu. Ini tanpa ada benang. Topi ini akan bisa bergerak. Bagaimana caranya? Yuk lihat ya. Oke. Posisinya miring. Kemudian ya, akan bergerak. Siap? Oke. Siap. 1,
2, 3, 4, 5. Nah, bisa kan? Nanti caranya gimana? Lihat setelah ini. Caranya adalah kalian harus berdiri ke samping dari teman kita yang melihat. Kemudian topi ditaruh di samping. Nah, tangan itu menggerakkan ujung topi. Digerakkan gini. Ya. Nanti dilatih terus, maka itu akan menjadi sulap yang murah, meriah dan menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Haus sih. Yuk, kita minum dulu. Aduh. Sekarang kita minum ya. Yuk, ambil. Kalian mungkin suka dengan minuman-minuman yang ada di rumah. Yuk. Aku haus dari tadi ngomong melulu. Yuk. Ini ada gelasnya. Yuk kita kasih minuman kesukaan kalian apa. Yuk. Kasih. Nih, nah. Kemudian pakai air dingin biar enak. Nah, banyak kan cuma sebentar. Kuning kayak kaos kok aku. Sekarang kita udah dulu. Nah, coba, aduh. Nah. Enak. Nah, kalau di rumah ada adik, harus berbagi loh ya. Sama adiknya nggak boleh rebutan. Nah, kemudian jadi terus sampai habis. Nah, udah habis. Bisa gerak deh. Wih, gak jatuh. Wih, gak jatuh. Minum lagi. Nah, kemudian, nah, gak jatuh lagi. Kira-kira, nah itu ya, sedikit sulap dari Umat. Bagaimana jawabannya? Nah, adik-adik mau tahu jawabannya tadi yang gelas bisa tidak jatuh walaupun ditarik sendoknya? Jawabannya adalah dalam gelas itu ada tali benang yang bening. Itu bisa pakai senar, oke? Nah, nanti di lubang kanan kiri kemudian dimasukin. Kemudian yang kedua adalah sendok. Sendok itu dicoba dikit supaya talinya bisa gandul, ya. Nah, itu dia. Jadi adik-adik bisa mencoba di rumah untuk kalian bisa bermain bersama teman-teman, dengan saudara, dengan mama-mama. Terus lagi. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kemanapun adik-adik pergi. Juga jangan lupa tetap berdoa, baca firman dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman jangan lupa ya, hasil prakarya dan sulapnya dikirim ke grup Saksi Kecil. Teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berseru-seruan bersama-sama.
kita akan mengakhiri ibadah online hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Agape. Silahkan Agape. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Dari awal hingga akhir sekolah minggu ini ya Tuhan, berjalan lancar ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah sekolah minggu online kita sudah selesai. Kita berterima kasih kepada siapa, Bibi? Ibu Pendeta Rena, Agape, Nando, Om Anggoro, Om Agung, sama teman-teman semua. Mari kita tutup dengan pujian. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan hand sanitizer ya. Dan jangan lupa untuk jaga jarak minimal 1 meter ya teman-teman. Ayo Adriel, 1, 2, 3. Dadah teman-teman.